Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari Selasa kemarin, IHSG ditutup turun 1% lebih ke harga 3.937. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang dalam satu minggu ini terlihat terus diakumulasi oleh asing. Bagaimana peluang saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Demas. Saham Demas pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup naik 7% ke harga 136. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sebelumnya bergerak downtrend, 4 hari terakhir ini Demas sudah mulai bergerak sideways. Jadi ini ada harapan garis downtrend Demas akan mulai patah apabila Demas mulai bergerak sideways. Garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke bawah, saat ini juga mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 7% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 3 minggu terakhir ini terlihat sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Padahal dalam 3 minggu terakhir ini Demas masih terus bergerak downtrend dengan penurunan yang hampir 30% lebih. Tapi asing terlihat malah terus melakukan akumulasi di harga bawah. Dari data yang kita dapat ini saya melihat Demas masih berpeluang untuk naik menuju resistensi terdekat di harga 150. Di sekitar daerah sini. Yang hari Selasa kemarin Demas masih gagal naik menembus harga 150. Jadi dalam minggu ini Demas masih berpeluang untuk naik kembali ke harga 150. Dan apabila berhasil break dari resisten ini, maka Demas berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 170. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Demas di sekitar daerah support di harga 120, saham Demas masih sangat layak untuk di hold saat ini. Karena bisa kita lihat asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi selama masih bertahan di atas harga 120 ini, maka Demas akan mulai bergerak sideways. Jadi selama bertahan maka Demas akan bergerak mungkin dengan range harga 120, 150 atau 120 dengan resisten di harga 170. Selama dia masih bergerak sideways, peluang untuk mulai uptrend akan sangat besar. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Demas, sebaiknya amati dulu pergerakan saham Demas dalam 1 minggu ke depan. Apabila berhasil break dari harga 150, teman-teman boleh entry. Tetapi apabila gagal break, sebaiknya tunggu di harga 120. Selanjutnya, saya menganalisa saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Selasa kemarin juga ditutup naik 4% lebih ke harga 364. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Antam juga sudah mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya bergerak sangat downtrend. Dan saat ini jika kita perhatikan, Antam masih bertahan di atas daerah support di harga 350. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan 4% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat
asing dalam 1 minggu terakhir ini terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Tapi apabila kita bandingkan dengan saham Demas tadi, akumulasi yang dilakukan sama Antam ini masih sangat kecil. Karena tanggal 20 kemarin asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Antam masih belum layak untuk kita beli di harga sekarang. Jadi walaupun Antam dalam 1 minggu ini masih berpeluang untuk naik menuju resisten terdekat di harga 380, tapi secara tren Antam masih berpeluang untuk melanjutkan downtrendnya karena bandar masih belum terlihat melakukan akumulasi. Jadi apabila saya lihat dalam 1 minggu ke depan, Antam masih akan bergerak dalam range harga support di harga 350 dan resisten kuatnya di harga 400. Jadi masih ada peluang untuk naik dalam range harga ini 350 sampai 400. Dan selama harga 400 masih gagal ditembus oleh Antam, Antam masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 350 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 300. Jadi saat ini sebaiknya kita amati dulu pergerakan saham Antam. Apabila Antam dalam 1 minggu ke depan berhasil bergerak sideways dan break dari resisten di harga 400, teman-teman baru boleh entry karena peluang untuk naik akan lebih besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 1.290. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham HMSP juga mulai bergerak sideways. Yang dari sebelumnya bergerak sangat downtrend, 1 minggu ini mulai bergerak sideways. Dengan resisten terdekat saat ini berada di harga 1.400. Dan support saat ini berada di harga 1.100. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 3 hari terakhir ini sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan akumulasi yang dilakukan tanggal 24 kemarin lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat HMSP masih berpeluang untuk naik menuju resisten terdekat di harga 1.400 dalam 1 minggu ke depan. Dan teman-teman masih ingat, selama masih gagal naik menembus resisten harga 1.400 ini, HMSP masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi apabila gagal break di harga 1.400, HMSP masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 1.100. Dan selama masih bertahan di atas daerah support ini, maka HMSP hanya akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham HMSP di sekitar harga 1.100, selama masih bertahan di atas daerah support ini, saham ini masih sangat layak untuk kita hold. Karena saat ini sudah mulai bergerak sideways. Dan asing 3 hari terakhir ini sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan apabila dalam 1 minggu ke depan HMSP berhasil break dari resisten di harga 1.400 ini, maka terkonfirmasi garis downtrend HMSP telah patah. Dan kedepannya HMSP berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1.600. Jadi saham HMSP layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 825. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham JPFA masih bergerak sangat downtrend. Jadi walaupun hari Selasa kemarin JPFA berhasil naik, kenaikan ini masih belum bisa kita bilang mulai rebound atau ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Karena kenaikan sementara ini sangat wajar setelah penurunan hampir 2 minggu terakhir ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat
Bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan 5% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing 2 hari terakhir ini sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dari data yang kita dapat, saya melihat saham JPFA masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Jadi walaupun kemarin naik 5% lebih, kenaikannya hanya akan berlangsung sementara. JPFA masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 900, sekaligus menutupin gap down yang terbentuk waktu itu. Tapi peluang untuk naik menembus harga 900 sepertinya masih sangat kecil, karena Bandar masih melakukan distribusi pada saham ini. Dan resisten support terdekat saat ini berada di harga 750. Jadi untuk teman-teman yang kemarin berhasil membeli saham JPFA di harga bawah, sebaiknya take profit apabila dalam 1 minggu ini JPFA mulai terlihat turun saat menyentuh atau mendekati harga 900. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham JPFA, saat ini belum layak untuk kita entry membeli saham JPFA. Sebaiknya tunggu sampai benar-benar ada peluang untuk rebound baru kita entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.